Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Hadir dari program studi pendidikan matematika PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi deret geometri. Dan berikut ini adalah kartu ujian UKM PPG saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada temannya yang hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Sina. Kalau begitu, Bapak dulu ya. Fatimah. Hadir, Pak. Putri apa? Hadir, Pak. Jihan Fairah. Hadir, Pak. Baik, kita doakan temannya yang tidak hadir hari ini, semoga di pertemuan selanjutnya dapat berkumpul bersama-sama dengan kita. Amin ya rabbal Amin. Oke, nah, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang deret geometri. Nah, silahkan kalian perhatikan slide di atas. Ya, tentang deret geometri. Nah, ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah ada dua. Pertama, 3.6 tentang menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian untuk yang 4.6 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, ada tujuan pembelajarannya beserta titik dapat. 1. Menuliskan unsur-unsur deret geometri dengan benar. 2. Menentukan rumus jumlah L suku pertama deret geometri dengan benar. Yang ketiga, menggunakan rumus jumlah L suku pertama deret geometri dengan benar. Yang keempat, menganalisis masalah yang berkaitan dengan deret geometri dengan cermat. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan deret geometri dengan cermat. Nah, adapun cara belajar kita hari ini, nah, pertama, kita masih menggunakan model PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran yang berbasis Masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, orientasi pada masalah dan bereksplorasi melalui bahan ajar dan LKPD. Dan yang terakhir, refleksi. Nah, seperti biasa, ada
kita ada 3 aspek, yakni Sikap, pengetahuan dan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kita mengingat terlebih dahulu. Bapak mau tanya, masih ada tidak yang masih mengingat apa materi pada pertemuan sebelumnya? Yang bisa? Katakan. Oke, silakan teman-teman berdiri ya. barisan geometri, Pak. Oke, barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Oke, terus dulu untuk bagaimana? Ya, masih ingat ya tentang barisan geometri. Nah, untuk pengertiannya lebih jelas, coba kalian perhatikan slide di atas. Ya, misalkan Fatima meneliti sebuah virus. Ia menemukan bahwa di hari pertama virus yang muncul itu sebanyak 1. Kemudian di hari kedua ada 2 virus dan yang di hari ketiga ada 4 virus. Nah, dari jumlah virus di atas, kira-kira bagaimana polanya? Pola yang terbentuk bagaimana? Ya, kenapa? Dikali 2, Pak. Dikali 2, berarti dia terbentuk seperti pola barisan Geometri. ya, pola barisan geometri di hari pertama, di hari yang kedua, kemudian dari hari kedua ke hari yang ketiga. Ini polanya ini dikali dengan 2. Nah, sekarang kira-kira berapakah jumlah bakteri di hari keempat dan kelima? Kira-kira siapa yang bisa? Kalau di hari pertama ada 1, hari kedua ada 2, hari ketiga ada 4, berarti hari keempat ada 8 virus. Kemudian kalau di hari kelima ada berapa? 16. Ini semuanya dikali dengan 2. Ini yang dinamakan sebagai barisan geometri. Sekarang lantas bagaimana dengan garis geometri? Kaitannya kalau garis geometri kaitannya dengan barisan geometri. Kalau barisan geometri tadi itu kita mencari banyaknya virus di hari tertentu, maka untuk garis geometri kita jumlahkan semua virus yang terdapat di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, dan di hari kelima. Jadi bisa kita katakan bahwa garis geometri itu adalah suatu barisan geometri yang suku-sukunya dijumlahkan. Nah, sekarang kira-kira apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari yang namanya garis geometri? Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Kira-kira gambar apa di atas? Angkat tangan. Bakteri. Angkat tangan. Nah, apa dia? Bakteri, Pak. Gambar? Ya, gambar bakteri. Lantas apa hubungannya bakteri dengan garis geometri? Nah, manfaatnya adalah kita bisa menghitung jumlah bakteri yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam suatu tempat. Itu adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari yang namanya garis geometri. Nah, yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Bola apa? Bola tenis. Ya, bola tenis. Terus kalau kita berbicara tentang bola tenis, apa kaitannya dengan garis geometri? Kita bisa apa? Menghitung. Ya, menghitung apa ini? Ya, menghitung jumlah pantulan yang terjadi ketika kita lantunkan bola dari suatu ketinggian, atau bisa dikatakan kita bisa menghitung apa namanya ini? Panjang. Ya, panjang apa? Panjang apa? Ya, panjang lintasan. Perhatikan masalah di atas terlebih dahulu. Gambar apa itu? Daun. Ada apa? Daun. Apa lagi? Ya, daun dan hama. Kira-kira apa sih masalahnya? Nah, coba kita perhatikan. Nah, misalkan di suatu lahan pertanian berkembang suatu hama baru. Pada
hama. Nah, untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama harus dengan melakukan atau mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan pencampuran komposisi yang pas. Nah, obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 10 hari sejak ditemukan hama, maka bentuklah petani menemukan jumlah total hama pada hari ke-10. Nah, kira-kira Bapak mau tanya terlebih dahulu, dari masalah di atas, apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari kasus di atas? Ada yang bisa? Oke, silakan Fatimah, berdiri Sebenarnya bisa dilihat seperti itu. Dari paparan di atas, saya menemukan bahwa masalah di atas memiliki pola barisan geometri karena pada hari pertama ditemukan 1 hama, hari kedua 3 hama, dan hari ketiga 9 hama. Oke, aplaus dulu untuk Fatimah. Nah, kalau yang lain masih ada yang bisa menunjukkan? Oke, silakan Putri Arfa, berdiri. Berdasarkan pola bilangan yang sudah ditemukan oleh Fatimah, Ya. dapat disimpulkan bahwa suku pertama atau satunya yaitu 1 dan rasionya adalah 3. Dan rasionya ada 3. Oke, aplaus untuk Putri Arfa dulu. Ya, penjelasannya sangat bagus. Jadi dari informasi yang telah dipaparkan di atas ditemukan bahwa Fatimah menemukan bahwa pada hari pertama, ya, pada hari pertama petani menemukan berapa hama? Ya, petani menemukan 1 hama. Kemudian pada hari kedua berapa? 3. Oke, 3. Pada hari ketiga ada 9. Nah, sekarang di hari pertama ada 1, di hari kedua ada 3, di hari ketiga ada 9. Nah, ini dari polanya 1, 3, 9. Ini kata Fatimah tadi berbentuk barisan Geometri. ya, berbentuk barisan geometri. Dan berdasarkan informasi yang didapat oleh Putri Arfa bahwa suku pertamanya di sini kita bisa simpulkan suku pertamanya adalah 1 dengan rasio 3. Kira-kira kalau jumlah hama ya, jumlah hama di hari pertama tentunya ada 1. Kalau jumlah hama di hari kedua ada berapa? 4. Di perbedaan itu ada 4 ya, karena 1 tambah 3 ada 4. Kalau jumlah hama di hari ketiga ada berapa? 13. Berapa? Ya, ada 13 dan seterusnya sampai tadi hari ke-10. Ini yang akan kita tanyakan, berapa kira-kira? Ada yang bisa di hari ke-4 dulu? Tidak. Nah, tidak, tentunya tidak ya. Berarti ini masalah yang inilah yang akan kita coba pecahkan. Kira-kira di hari ke-10 itu berapa sih jumlah hamanya? Nah, masalah ini juga Bapak sudah tuangkan ke dalam LKPD kalian. Ya, jadi sebentar seperti biasa kita akan membentuk suatu kelompok untuk memecahkan berapa sih kira-kira jumlah total hama yang ditemukan petani pada hari ke-10. Kalau kita hitung satu persatu kan lama ya kan? Jadi kita harus bisa menemukan bagaimana dulu konsep atau rumus dari masalah yang ditemukan oleh si petani ini. Kita harus tahu dulu bagaimana garis besar kegiatan dan penilaian kita hari ini. Ya, pertama, kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih. Sekarang, ayo kita berkelompok dan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok di atasnya. Kelompok 1 bisa diketuai oleh Putri Arfa dan kelompok 4 oleh Murdia. Silakan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Begitu saja. Dan sana. Silakan berkelompok dulu. Hati-hati kalau dalam berkelompok di
angkat meja dan kursinya. Di sini belakang. Oke. Belakang ini yang mati sedikit. Oke, bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah sekarang masing-masing ketua kelompoknya. Kelompok 1 Putri Alfa. Kelompok selanjutnya kelompok 4 Murdia. Oke, jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, coba kalian perhatikan petunjuknya, ya. Itu ada petunjuknya, baca baik-baik petunjuk penggunaan LKPD, ya. Pertama, baca LKPD dengan cermat. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompokmu dalam menentukan jawabannya. Jadi, silahkan kalian berdiskusikan terlebih dahulu bersama dengan teman kelompoknya. Perhatikan di masalah pertama dulu, Bapak jelaskan. Nah, jadi di masalah pertama itu kalian tentukan suku pertama dan rasio pada tiap-tiap barisan. Paham ya? Oke. Untuk di masalah yang kedua, masalah yang Pak Petani tadi, ya. Untuk masalah yang kedua, sebelum kalian menemukan solusi dari petani tadi, kalian harus bisa menentukan dulu bagaimana sih cara menemukan rumus atau konsep dari deret geometri itu sendiri. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Terus jumlah hama di hari ke-3 berapa? Oke, 13. Kalau di hari ke-4 ya 40. Ditanyakan jumlah hama di hari ke-10 ya. Nah, sekarang sebelum menjawab itu silahkan temukan dulu rumusnya, konsepnya bagaimana supaya kalian bisa mudah mengerjakan berapa sih jumlah hama di hari ke-10 itu dengan mengisi ini. Ya, paham? Pangkat 10 itu berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak ya 10. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Oke, sudah selesai semua ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dimulai dari masalah pertama dan masalah kedua oleh kelompok. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke.
dengan R, sehingga didapatkan RSN sama dengan AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah seterusnya sampai dengan AR berpangkat N. Kemudian kurangkan persamaan 1 dan 2, didapatkan SN kurang RSN sama dengan A dikurang AR pangkat N. SN dalam kurung 1 dikurang R sama dengan A 1 dikurang R pangkat N. SN sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Oke, aplaus dulu untuk Putri Arfa. Ya, dari sampai yang dijelaskan oleh Putri Arfa, ada tidak yang mau ditanyakan? Ya, silakan, tinggal berdiri. Nak. Kenapa bisa UN kurang 1 menjadi AR pangkat N kurang 2? Karena diketahui rumus barisan geometri adalah UN sama dengan AR berpangkat N dikurang 1, maka UN dikurang 1 sama dengan AR berpangkat N dikurang 1 dikurang 1, maka UN adalah AR berpangkat N kurang 2. Sehingga dapat disimpulkan rumus dari deret geometri yaitu untuk rasionya yang lebih kecil dari 1, rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R berpangkat N per 1 dikurang R. Sedangkan untuk rasio yang lebih besar dari 1, rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R dikurang dengan 1. Jadi jumlah total hama pada hari ke-10 yaitu S10 sama dengan 1 dikali dalam kurung 3 pangkat 10 dikurang 1 per 3 kurang 1. S10 sama dengan 3 pangkat 10 dikurang 1 per 2. S10 sama dengan 59.049 dikurang 1 per 2. Maka didapatkan S10 yaitu 29.524. Oke, aplaus dulu untuk Putri Arfa. Ya, jadi Bapak kuatkan sedikit, ya. Jadi Bapak kuatkan sedikit, nah, untuk menemukan rumus dari deret geometri, ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa untuk deret geometri kan jumlah barisan suku-suku barisan geometri. Jadi Sn itu kan U1 ditambah U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah seterusnya sampai dengan UN. Kemudian U1 adalah A, U2 adalah AR sampai dengan AR berpangkat N kurang 1. Ini dijadikan sebagai persamaan pertama. Dari persamaan pertama ini kita kalikan dengan R sehingga kita peroleh Sn kali R berapa? A dikali R, AR kali R, AR pangkat 2 kali R, dan seterusnya. Ini dijadikan sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 nah kita kurangkan sehingga kita peroleh nanti itu AR dikurang AR kan ini bisa 0, ya kan? Nah, kalau 0 berarti ini bisa kita coret, ini juga dicoret, ini, sehingga tersisa nanti Sn dikurang RSN itu adalah A dikurang AR berpangkat sehingga bisa diperoleh bahwa Sn itu sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang N. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk rasio, ya, untuk rasionya nah, ketika
jika rasionya itu lebih kecil daripada 1, maka yang kita gunakan adalah A dikali 1 kurang R berpangkat N bahagi 1 kurang R. Untuk rasionya yang lebih besar daripada 1, maka A dikali R berpangkat N kurang 1 per R kurang 1. Angka 3 diketahui U1 atau suku pertama adalah 3 rasio sama dengan U2 per U1, 6 per 3 sama dengan 2. Ditanyakan berapa jumlah 9 suku pertama barisan tersebut. Penyelesaian, karena rasio lebih besar daripada 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. S9 sama dengan 3 kali 2 pangkat 9 dikurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 3 dikali 512 kurang 1 sama dengan 3 dikali 511 sama dengan 1533. Oke, aplaus untuk Fatimah. Untuk masalah selanjutnya, diketahui A sama dengan 1, rasio sama dengan 2. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. S8 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 kurang 1. S8 sama dengan 256 dikurang 1, yaitu S8 sama dengan 255. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, silakan Jihan. Kenapa yang ditanyakan adalah S8-nya? Kenapa bukan S7? Kan Oke. 5 dibahagi 5 hasilnya 7. Silakan. Karena berkembang biak tiap 35 menit, berarti U1 ya. karena ditambah dengan suku awal yaitu U1 sama dengan 0 menit, U2 sama dengan 5 menit, U3 sama dengan 10 menit, U4 sama dengan 15 menit, U5 sama dengan 20 menit, U6 sama dengan 25 menit, U7 sama dengan 30 menit, U8 sama dengan 35 menit. Sehingga Yang dicari adalah suku 8. Yes, Atau oke. S8. S8 atau jumlah suku yang ke-8. Bagaimana? Paham? Pak. Oke, aplaus dulu untuk kelompok Opa. Dari tugas LKPD yang kalian kerjakan, silahkan terlebih dahulu dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Ya. Nah, selanjutnya dari tugas LKPD yang telah kalian kerjakan dan hasil diskusi kalian, masih ada pertanyaan tidak? Paham semua? Ya. Oke, kalau begitu sekali lagi aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, sekarang kita kembalikan posisi tempat duduknya. Kita evaluasi mandiri berdasarkan LKPD yang dikerjakan tadi. Sudah, cukup. Oke, sudah selesai nak? Sudah. Akan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Ya. Selanjutnya dari tugas evaluasi yang kalian sudah kerjakan tadi dan hasil diskusi yang terdapat di LKPD. Nah, Bapak mau tanya, ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan berdiri nak. Deret geometri adalah suatu barisan geometri
Oke, aplaus untuk Fatima. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita? Ya, silakan Putri Elva. Rumus dari deret geometri yaitu jika R lebih kecil dari 1, rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jika R lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke, aplaus untuk Putri Elva. Silakan jawab dan tuangkan dengan jujur dan apa adanya. Pertama, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah melihat poin-poin yang Bapak sajikan menumbuhkan minat belajar kalian? Yang ketiga, apa yang kalian senangi dari cara Bapak mengajar hari ini? Lebih mudah dimengerti, Pak. Alhamdulillah, lebih mudah dimengerti. Terakhir, Nak, untuk tugas di rumahnya nanti silakan kalian kunjungi link di atas. Nanti link ini Bapak akan bagikan di grup WA kalian. Paham? Ya, Pak. Dan untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang deret geometri tak hingga. Jadi silakan kalian baca-baca di buku paketnya dan bisa dicari di internet atau di YouTube. Paham? Ya, Pak. Oke, nah sebelum Bapak tutup, ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk membaca doa penutup hari ini. Silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih, Nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.